Menentukan atau membuat target kapan suatu pekerjaan itu harus diselesaikan akan membuat kita lebih semangat bekerja dan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukhari Adam dengan saya Bukhari. Di video kali ini kita akan sharing santai mengenai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu manajemen waktu. Mengutip apa yang ditulis oleh Vivi Zalia Amanda di suarakampus.com bahwa sangat penting bagi kita untuk mengelola waktu yang kita miliki. Mengelola waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Dalam bahasa yang sederhana, yaitu mengatur waktu yang kita miliki untuk melakukan target yang ingin kita capai. Sebenarnya, kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari semalam. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang berhasil dalam meraih targetnya dan ada yang gagal? Padahal waktu yang diberikan sama. Bagaimana sih cara mengelola waktu yang baik itu? Yuk, kita luangkan waktu beberapa menit saja untuk kita sharing bagaimana sih memanajemen waktu itu. Nah, melihat fakta yang ada bahwa zaman sekarang teknologi sudah berkembang dan pesat sehingga masyarakat dibanjiri berbagai informasi. Tidak hanya itu, pengaruh globalisasi secara tidak langsung juga mempengaruhi perubahan perilaku dan tatanan kehidupan manusia. Apalagi generasi milenial yang paham dan mengerti akan kecanggihan teknologi yang berkembang. Sehingga hal ini membuat mereka menjadi kecanduan bermain gadget dan akhirnya lupa waktu. Ini tentunya berdampak pada beberapa tugas dan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan dan baik. Nah, untuk itu manajemen waktu sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Ya, sebenarnya tidak hanya untuk masa sekarang. Manajemen waktu ini juga sangat dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Sebab pandai memanajemen waktu dan baik akan mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menanamkan cara memanajemen waktu yang baik sedini mungkin. Apalagi bagi yang aktif di suatu atau di berbagai organisasi. Manajemen waktu merupakan cara bagaimana seseorang bisa mengelola dan mengatur waktunya antara berbagai kegiatan yang digeluti. Dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dapat dikatakan, jika tidak mampu mengelola waktu dengan baik, seseorang akan kewalahan dan dapat dikatakan waktu bisa mempengaruhi kegiatan seseorang. Kendati demikian, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memanajemen waktu dan baik. Namun setidaknya ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, prioritaskan hal yang sangat penting. Seringkali kita sebagai mahasiswa misalnya memiliki tugas yang banyak. Ketika banyaknya tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan, selesaikan terlebih dahulu mana yang dirasa lebih penting. Setelah itu baru lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Sebab dengan mendahulukan pekerjaan yang lebih penting itu, beban pikiran kita tentunya akan berkurang. Pikiran sedikit menjadi lebih rileks. Yang kedua, jangan tunda pekerjaan. Ketika ada pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen ataupun pimpinan di organisasi atau tempat kerja misalnya, langsung kerjakan selagi ada waktu luang untuk mengerjakannya. Jangan suka menunda-nunda. Kenapa? Sebab ketika tugas tersebut jadi menumpuk, kita sendiri akan kewalahan. Nah, mengerjakan sesuatu hal secara terburu-buru juga tidak baik, karena kita akan begadang jadinya, dan resikonya hasil pekerjaan tersebut juga tidak memuaskan. Yang ketiga, berhenti membuang waktu. Biasakanlah melakukan segala sesuatu itu dengan teratur dan sesuai perintah yang telah diberikan. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi penggunaan waktu yang panjang dalam menyelesaikan dan memeriksa kembali pekerjaan. Dengan ini, waktu tidak akan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang sepele dan tidak berguna, sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang keempat, tentukan target penyelesaian pekerjaan.
Menentukan atau membuat target kapan suatu pekerjaan itu harus diselesaikan akan membuat kita lebih semangat bekerja dan menjadi lebih baik. Hal ini juga bertujuan agar sikap disiplin dan tekun dapat melekat pada diri kita. Apalagi kedisiplinan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan nantinya. Jika tidak punya target, kita akan jadi lalai dan ceroboh. Dengan menentukan target ini akan berdampak baik terhadap karir kita ke depannya. Kemudian yang kelima, belajar mengatakan tidak. Belajarlah berkata tidak terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi diri dan pekerjaan. Apalagi sebagai mahasiswa misalnya. Banyak hal yang dapat membuat kita melalaikan tugas. Mulai sekarang, belajarlah untuk memilah mana pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak. Jika tidak begitu, kita akan dengan mudahnya akan menyanyiakan waktu yang cukup berharga. Sikap tidak enak hati terkadang juga bisa merugikan diri kita sendiri, sebab kita terlalu menimbang orang tersebut yang padahal itu akan berakibat buruk terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu sangat perlu ditanamkan pada diri agar berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keenam, beri jeda di antara pekerjaan. Pada saat melakukan suatu kegiatan, kita juga perlu memberikan jeda atau istirahat sejenak agar otak dan tenaga tidak terlalu terforsir. Ini sangat berguna untuk keefisienan otak dalam berpikir. Hal ini juga salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan di saat berkegiatan. Berhenti sejenak dan hiruplah udara segar agar pikiran menjadi lebih rileks dan tenang. Yang ketujuh, istirahatlah yang cukup. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam sehari minimalnya kita harus tidur selama 7-8 jam. Istirahat yang cukup akan membuat otak lebih segar ketika bangun di pagi hari. Dan hal ini juga akan membuat kita lebih efisien melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Maka dari itu sangat diperlukan untuk membiasakan diri memanajemen waktu yang baik. Karena hal ini sangat penting dan mengatur waktu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Meskipun begitu, untuk mencapai suatu tujuan tentunya membutuhkan manajemen yang baik. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting bisa dilaksanakan secara perlahan dan bertahap agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 7 poin yang bisa kita praktekkan dalam mengelola waktu sehingga waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Oke sahabat sekalian, cukup di sini dulu bahasan kita. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami sangat berharap dukungan sahabat terhadap channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara menekan subscribe-nya, dan atas dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.